wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Berhubung hari ini yang terhormat Ibu Dr. kita Ibu Vivi berhalangan hadir, jadi hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok secara mandiri ya. Nah, hari ini kita masih bersama kelompok 6 untuk melanjutkan sesi tanya jawab yang kita tidak bisa lanjutkan kemarin karena waktu yang sudah habis. Jadi kita lanjutkan pada hari ini, masih berhubungan tentang bilangan desimal dan bilangan pecahan. Nah, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menyebutkan nama dan dari kelompok mana. Tolong pertanyaannya dijelaskan sejelas-jelas mungkin ya, agar teman-teman kita ini mudah juga untuk menemukan jawabannya ya. Ya, kepada perwakilan kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelompok mana dulu yang mau bertanya? Oh ya, itu ada Ibu Linayu. Kepada Ibu Linayu silakan berdiri dan membacakan pertanyaannya. Pada kelompok 6 silakan disimak ya pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Linayu, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara menjadikan ke dalam bentuk persen pecahan 3/5 dan 1/2/5. Terima kasih kepada Ibu Linayu atas pertanyaannya. Nah, kami persilakan kepada kelompok 6 apabila sudah mendapatkan jawabannya untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan Ibu Linayu. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 6 untuk pertanyaan Ibu Linayu, siapa lagi? Apa dari kelompok mana lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan. Saya? Ya, Pak Rian, silakan. Baik, perkenalkan saya Rian dari kelompok 3. Mau bertanya tentang pecahan. Baik, kemarin kita sudah jelaskan sama Lisa bahwa pecahan 1/2 itu adalah satu batuan yang bisa benarnya kan. Baik, saya ingin bertanya, jika bagian tersebut, misalnya ini saya sudah gambarkan bangunnya. Ini yang dijelaskan oleh Bu Lisa kemarin. Nah, jika gambarnya seperti ini kan dua bagian juga nih. Apakah juga disebut sebagai 1/2? Jika bukan, kenapa? Baik, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Sek. Gambarnya boleh di sini, Pak. Itu kan beda ya. Kurang. Ngomong Wes. apa maksudnya? Ya, dari sini tadi belum. Ada yang nanya. Siap? Enggak. Siap. Roll. Siapa sih kok lagi? Ya, silakan. Oke, sampai ya. Siap, Mbak Ki. Siap, roll. Action. Wes. Ini dulu mulai pertanyaannya Dah. pada siswa, Ita. Ulang lagi pertanyaannya. Untung rata syuting, ora setia kawan ya. Makan sendiri. Kita karet HP aku lepas. HP-nya dikunci. Lapar. HP kalau jadi dilepas weng. Jadi nanti Aku puasa. Puasa apa hari Minggu? Saiki poso. Sampai ada lah ya. Wes sana jawabannya udah sambil mikir yang anu. Wes, udah. Wes sana bulan. sudah. Pertanyaannya siapa? Wah, oke ya. Saya mau jawab ya. Oke, siap. Ada itu, sudah ada jawab. Kamu kan sambil mikir ya, Pak Hakim. Oh iya. Ya. Oke, siap. Roll. Action. Baiklah teman-teman, kelompok 6 sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Ibu Linayu ya. Kepada Ibu Linayu dan teman-teman, harap didengarkan jawaban yang telah ditemukan oleh kelompok 6. Apabila jawaban dari kelompok 6 kurang pas, boleh ditambahi atau boleh juga dikomentari, nggak apa-apa ya. Ya, kepada Hakim saya persilakan. Katakan dalam
persen. Apa soalnya? Yang pertama 3/5. Yang kedua 1/2/5. 1/2/5. Oke, untuk yang pertama kita jelaskan yang A dulu ya, teman-teman ya. Yang A 3/5. Ubah dalam bentuk persen. Ya. Berarti kita cari penyebutnya yang 100%. 100 ya. Karena dia persen berarti di per 100 ya. Kita tulis lagi 3/5. Nah, 5 dikali berapa? Itu hasilnya 100, teman-teman. 20. Ya, 20 ya. Berarti sini 20. Pembilangnya juga 20. Nah, itu kita kalikan 3 kali 20 60. 20 dan 5 kali 20 jadinya 100, jadi persennya 60/100, hasilnya 60%. Tuh. Dan untuk cara yang kedua, yang soal yang kedua. Untuk yang kedua 1/2/5. Ya sama ya teman-teman ya. Kita cari jumlahnya dulu. Ini kita kalikan yang 1 dengan yang 5 ini kita kalikan. Kita cara cepat aja ya. 5 kali 1 5. Hasilnya ditambahkan 2. Jadi 7/5. Ini tetap 5. Tuh. 7/5 dikali yang diminta persen jadi per 100. Ya. Ya. Nah, 100 dibagi 5 berapa? 20. Ya, 20. Tetap ya. Pembilangnya juga 20. Jadi 7 kali 20 140. 140. 5 kali 20 jadi 100. Hasilnya 140/100 jadinya 140%. Ya, itu. Cukup itu aja. Nah, inilah tadi penjelasan dari pertanyaan Ibu Linayu. Apakah Ibu Linayu terutama dan teman-teman semua sudah paham? Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh ditanyakan lagi agar saudara Hakim bisa menjelaskan lebih rinci lagi ya. Sudah paham semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ke jawaban pertanyaan yang kedua, yang akan dijawab oleh Ibu Nisa, yaitu pertanyaan dari Bapak Rian. Pada Bapak Rian dan teman-teman, tolong disimak jawaban dari Ibu Nisa ya. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Rian sesuai dengan yang saya pahami ya. Bisa dilihat tadi Bapak Rian memberikan dua buah gambar ya. Saya gambar ulang di papan tulis. Bisa dilihat gambarnya? Ya. Kurang lebih gambaran Pak Rian adalah seperti ini. Sudah kita ketahui bahwa pecahan adalah beberapa bagian yang kita belah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Apakah bisa dilihat pecahan ini ukurannya sama? Tidak. Tentu tidak. Yang pertama ini adalah satu buah yang dibelah menjadi dua dengan ukuran yang sama, maka disebut satu buah. Ini pertanyaan Pak Rian, apakah ini Pak bisa disebut pecahan 1/2? Ya, itu Pak ya. Apakah ini bisa disebut pecahan 1/2? Itu jawabannya tidak. Itu bagaimana? Nah, kita ulang. Saya ulang gambar. Kurang lebih itu seperti ini. Gambar aslinya seperti ini. Berarti berapa? 1/3. 1/3. Yang ini adalah 1/3. Nah, kalau yang ini berarti bukan setengah, bukan 1/2. Bukan. 2/3. Nah, berarti 2/3. Kita tengahnya ini tadi dihapus ya, jadi 2 bagian. Jadi
tiga bagian ini dihapus. Berarti ini bukan setengah Pak Rian ya. Ini adalah 2/3, sedangkan yang ini adalah 1/3. Oke, bukan setengah. Yang tidak sama bukan setengah. Paham ya? Gimana? Paham ya? Nah, Gimana kalian? Ya. Ya. 2/3 ini 1/3, bukan setengah. Jadi intinya itu 1/2 apa? Pecahan itu 1/2 itu harus sama bilangnya di tengah-tengah. Kalau nggak sama berarti dia pecahan lain. Intinya kalau 1/2 itu satu bagian dibagi 2 tapi harus sama. Ya. Bisa dimengerti teman-teman? Alhamdulillah. Apakah jawaban untuk pertanyaan ketiga sudah ada? Teman, pertanyaan yang ketiga yaitu dari saudara Ita Duyanti akan dijawab oleh Dewi Ansi. Pada Ita dan teman-teman lainnya harap diperhatikan ya. Pada Dewi Ansi kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaan saudari Ita Duyanti tadi. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada siswa mengenai materi pembulatan agar mudah dipahami oleh siswa? Pinjam. Nah, contohnya yang pertama yaitu kesatuan terdekat dulu. Kita ambil soal yang mudah ya. Contohnya 8,3. Nah, di sini kita mencari angka terdekat dari satuan terdekat itu yaitu angka berapa? Tiga. Tiga ini kita bulatkan dulu. Nah, kita lihat di sini 3 jadi dia 0. 0. Nah, benar ini kita tambahkan ke satuan angka yang terdekat tadi yaitu 8. Nah, 8 ditambah 6 berapa? 8. Hasilnya 8. Karena ini kita nilai karena tadi sudah dibulatkan. Ngerti? Iya. Nah, terus contoh yang kedua, puluhan terdekat. Ya, lihat. Contohnya 72. Sama kayak tadi, kita mencari angka terdekat ya, yaitu 2. Kita bulatkan lagi menjadi 0. Kita tambahkan lagi angka puluhan yang di depan ini yaitu 7 ditambah 0 hasilnya 7. Nah, tadi yang 2 ini kita bulatkan menjadi 0. Jadi hasilnya 70. Nah, satu lagi. Ratusan terdekat. Contohnya 531. Nah, sama seperti yang sebelumnya, hanya ini ratusan. Kita mencari angka yang terdekat, yaitu 531. Angka terdekat yaitu 3. Kita bulatkan lagi menjadi 0. Sama seperti yang tadi, kita tambahkan angka ratusan terdekat yang di depan ini jadi 5 ditambah 6 5. 3 tadi kita bulatkan menjadi 0. 1 kita bulatkan menjadi 0. Jadi hasilnya 500. Ngerti? Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi jawaban dari pertanyaan
Saudari Ita Duyanti kepada Ita Duyanti, apakah penjelasan dari Duyanti tadi bisa dipahami? Teman-teman yang lain apa juga bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau semuanya paham ya. Jadi yang maju hari ini tidak ada PR karena semuanya sudah paham ya. Nah, baiklah teman-teman, acara sesi tanya jawab kita sudah selesai. Sebelum saya menutup diskusi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ya. Kesimpulan, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat dan Q ditambah 0. 2. Operasi-operasi yang terjadi pada bilangan rasional adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka atau lambang. Dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan, kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas ke-10 lambangan tersebut adalah D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang keempat, pada operasi hitung pecahan desimal untuk penjumlahan dan pengurangan sebaiknya kita gunakan metode penjumlahan atau pengurangan susun, dan caranya sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dengan meluruskan angka satuannya. Nah, teman-teman, itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih karena telah mengikuti diskusi pada hari ini dengan baik. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga kita bisa berkumpul lagi dan bisa mengikuti diskusi lagi di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.